welcome to YouTube channel. Oke guys, kali ini aku mau bikin video. Ini video pertama aku. Jadi aku ini ya karena ada tugas kelompok di upload di YouTube. Jadi ini ya pro pertama aku gitu, bikin video di YouTube pertama aku. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Suci Ramadhani. Saya sebagai moderator di kelompok PPKN ini. Oke, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa sih itu konstitusi. Nah, nanti saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan konstitusi itu. Baik, langsung aja. Kita langsung ke pemateri yang satu, yaitu panggil saja Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri 1, saya akan menjelaskan tentang konstitusi suatu negara. Konstitusi suatu negara atau negara bagian adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagaimana pemerintahnya seharusnya bekerja. Selain pengertian konstitusi juga ada yang secara sederhana, yaitu mengemukakan antara lain: 1. Bagaimana para pemimpin negara dipilih dan berapa lama mereka akan bertugas. 2. Bagaimana undang-undang baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum. 3. Seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih. 4. Hak-hak apa yang akan dijamin. 5. Bagaimana konstitusi dapat diubah. 6. Dan lain-lain. Nah, selanjutnya selain konstitusi ada juga yang lainnya, yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupa mencegah tirani, termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas, dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Adapun asal istilah konstitusi, gagasan umum tentang konstitusi dan konstitusionalisme berasal dari orang-orang Yunani kuno. Dalam karya-karyanya, Aristoteles menggunakan kata dalam bahasa Yunani politeia, yang artinya konstitusi dalam beberapa pengertian yang berbeda. Pengertian paling sederhana adalah pengaturan kantor di polis atau negara bagian. Setiap negara memiliki konstitusi, tidak peduli seberapa buruk dan tidak menentu yang diaturnya. Adapun wujud konstitusi, masing-masing negara memiliki konstitusi berbeda-beda. Ada yang tertulis dalam satu dokumen tunggal, ada yang berupa kumpulan dokumen. Dan juga terdapat 2 contoh konstitusi di berbagai negara, salah satunya konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam satu dokumen tunggal seperti kebanyakan negara. Konstitusi Inggris ada yang tertulis seperti Magna Carta 1215, Undang-Undang Bill of Rights yang lebih modern. Selain konstitusi Inggris, adapun konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat dibuat setelah memenangkan kemerdekaan Inggris. Awalnya, Amerika Serikat memiliki anggaran dan konspirasi Articles of Federation. Konstitusi juga ada yang luas maupun yang sempit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konstitusi luas maupun sempit menurut para ahli. Oke, langsung saja ke materinya. Menurut kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi belongs to materi. Selain itu, ada juga yang lainnya. Menurut Andewegde Atnaza to Konstitusi menurut Mariam Yudiarjo adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Materi kedua akan menjelaskan sejarah konstitusi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945
tanggal 18 Agustus 1945, tanggal 27 Desember 1949. Saat kemerdekaan Republik Indonesia baru ini belum mempunyai undang-undang dasar berselang sehari. Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1946. Kemudian konstitusi juga ada yang luas maupun yang sempit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konstitusi luas maupun sempit menurut para ahli. Menurut kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi bukan saja aturan tertulis. Segala yang diatur tidak berkenan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah. Mekanisme hubungan antar negara dan warganya. Saya pemateri keempat, saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, dan konstitusi juga berfungsi sebagai lambang identitas nasional, dan konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebiasaan warga negara. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu konstitusi? Oke, sekian dari saya dan rekan-rekan saya. Maaf bila ada salah dalam penyebutannya. Mohon dimaklumi. Oke, see you in the next video. Bye-bye.